Kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, materi objek ya. Di materi objek ini masih pengenalan ya, pengenalan tentang objek. Sebelumnya kita mendapat materi tentang array ya. Di materi array, Anda bisa menyamakannya seperti sebuah kos-kosan ya. Ada nama kos-kosan, ada kamar nomor 0, 1, 2, dan seterusnya. Kamar itu nomor 0, 1, 2, 3, dan seterusnya adalah nomornya, indeksnya ya. Tapi untuk objek, nama kamarnya bukan nama indeks, tapi nama variabel. Jadi, objek kumpulan variabel-variabelnya. Seperti contoh di sini. Ini variabel namanya Nadia, isinya kumpulan variabel-variabel lain yang ada isinya gitu ya. Dan ini disebut objek ya. Anda bisa lihat di ini salah satu contoh objek ya. Di sini ada variabel Nadia, saya buka sama dengan ada kurung buka dan kurung tutup. Nah, di dalamnya ini ada variabel-variabel ya. Ini disebut key ya, atau kunci ya kalau bahasa Indonesianya ya, kunci. Kunci variabel kuncinya dari objeknya ya. Key-nya nama depan, isinya Nadia. Key nama belakang, isinya Huta Galung. Key tahun kelahiran, isinya 1990. Nah, ini menarik. Di dalam objek, Anda juga bisa menyimpan array ya. Untuk memisahkan key satu dengan key yang lain, Anda pakai koma ini ya, satu koma ini. Di sini ada array dengan nama keluarga. Indeks 0 isinya Juli, indeks 1 isinya Mario, Bobby, dan Esther, seterusnya ya. Terus ini juga ada key pekerjaan, isinya guru. Key sudah menikah, ini isinya bolehan ya, false. Sudah selesai, tidak ada koma lagi di sini. Oke, untuk menampilkan keseluruhan isi dari objek Nadia, Anda bisa melakukan seperti ini. Console.log Nadia. Nadia adalah objeknya ya, variabel objek keseluruhan ini. Nanti ditampilkan di konsol. Anda bisa lihat di sini, semuanya ditampilkan ya. Nadia, nama belakang, tahun kelahiran, keluarga, array 4 ini ya, pekerjaan guru ya. Jika Anda ingin menampilkan, misalnya hanya ingin menampilkan nama depan dari Nadia, mudah seperti ini, menggunakan operator titik ya di sini. Console.log Nadia titik nama depan. Nama depannya adalah ini ya. Jadi yang tampil nanti adalah Nadia. Kita coba. Nah, Anda lihat yang tampil Nadia ini ya. Ada cara lain. Anda bisa menggunakan cara yang seperti di array, tetapi daripada memasukkan indeksnya, Anda memasukkan key-nya ya. Misalnya, ini saya ingin menampilkan nama belakang. Anda menggunakan seperti ini. Nah, kurung buka, kurung tutup. Kemudian petik ya, nama belakang. Ya. Mirip seperti array, tapi bukannya angka indeks, tapi adalah key ya. Key dari nama belakang adalah Huta Galung. Isi key dari key nama belakang adalah Huta Galung. Kita lihat. Ya, tampil di sini Huta Galung ya. Kemudian, semisal Anda ingin memasukkan variabel Z misalnya, variabel Z diisi dengan ini, tahun kelahiran, seperti ini ya. Kemudian Anda ingin menampilkan, cara menampilkannya sama seperti ini.
console.log, tapi ininya set. Saya coba set gitu ya. Ya, seperti ini. Kita lihat hasilnya, tapi ini tidak perlu petiknya ya, seperti ini. Nah, di sini tahun kelahiran adalah 1990 ya. Jadi variabel set diisi dengan tahun kelahiran, key tahun kelahiran. Key tahun kelahiran isinya 1990. Jadi set isinya 1990. Nanti ditampilkan di sini apa, kita lihat. Ya, 1990 ya, betul ya. Ini cara lain lagi ya untuk menampilkan data dari objeknya. Semisal Anda ingin mengganti pekerjaan dari Nadia, Anda bisa mengetikkan seperti ini. Anda bisa mengetikkan seperti ini, Nadia titik pekerjaan. Nah, misalnya Anda ganti jadi desainer. Oke, Anda bisa mengubahnya seperti ini ya. Yang tadinya adalah seorang guru, sekarang desainer ya. Kita tampilkan coba. Pekerjaan. Ya, di sini sudah berubah jadi desainer. Di objek ini dia guru, tapi kita ubah di sini jadi desainer. Oke, selain cara ini untuk membuat sebuah objek, ada cara lain. Ini contoh cara lainnya. Langsung saja dimasukkan ya. var gen ya, ini variabel gen. Bikin new objek ya, masuk ke fungsi objek ini ya, dibikin sebagai sebuah objek. Gen titik nama depan ya, sama seperti ini ya. Gen ya, tahun kelahiran juga sama seperti ini. Ini properti dari objek gen ya, key-nya dari objek gen. Terus ini juga nama belakang Huta Galung. Kita lihat, tampilkan. Anda bisa lihat di sini ada dua objek sekarang ya. Ini objek yang gen dan ini atas ini objek yang Nadia ya. Ini objek yang gen. Demikian cara membuat objek dan properti-propertinya. Oke, kita perdalam hari ini ke objek ya. Seperti kita ketahui sebelumnya, jika objek bisa menyimpan data biasa, misalnya string ini, atau bahkan array ya, array bisa disimpan. Selain kelebihan itu, objek juga bisa menyimpan fungsi ya, fungsi. Di sini namanya method. Kalau di sini namanya method. Jadi fungsi yang disimpan di dalam objek itu namanya method ya. Di sini saya sudah siapkan fungsi baru namanya hitung umur ya. Masukannya tahun kelahiran ya. Dikembalikan nilai 2020 kurangi tahun kelahiran. Nah, cara manggilnya gimana? Nah, di sini. console.log Nadia. Nadia itu nama objeknya ya. Nama objeknya. Kemudian dia memanggil hitung umur. Hitung umur itu metode dari Nadia atau fungsinya, fungsi dari objek Nadia ya. Nah, kita kasih masukan. Di sini masukannya tahun kelahiran ya. Kita kasih masukan. Ya. Kita lihat hasilnya. Anda lihat di sini hasilnya 30 ya. Dari mana 30? Masukannya ini tadi. Masukan ini masuk ke variabel tahun kelahiran di sini.
Kemudian kembalikan nilai 2020 dikurangi isi dari variabel tahun kelahiran. Variabel tahun kelahiran diisi 1990 ya, karena dipanggil ya. Kita bisa mengembangkan lebih lanjut dari program ini ya. Anda lihat di sini, variabel tahun kelahiran ternyata sudah ada di dalam objek Nadia ya. Nih di sini ya, sudah ada. Nah, di sini dimasukkan ke sini ya. Kalau yang di sini. Tapi sebetulnya sudah ada. Nah, gimana caranya memanggil yang ini? Tadi tidak perlu kita memasukkan tahun kelahirannya ya, variabel tahun kelahirannya tidak perlu dimasukkan karena sudah tersedia di sini ya. Caranya Anda bisa langsung saja, ini function aja. Nah, Anda gunakan this. Nah, this titik. Nah, this itu apa? This itu berarti yang di dalam objek ini. This ya. Di dalam objek ini, objek ini ada variabel namanya tahun kelahiran. Oh, yang ini. Jadi ini yang dipanggil gitu. Dan cara memanggilnya kita sudah tidak perlu lagi memasukkan tahun kelahirannya lagi, sudah cukup ya. Oke, coba kita ganti di sini tahun 95 ya. Kita lihat. Hasilnya bukan 30 ya nanti ya. Jadi 2020 kurangi 95. 1995. Ya, Anda lihat di sini hasilnya 25, bukan yang tadi ya. Karena yang dipanggil adalah variabel tahun kelahiran dari objek ini. Jadi tidak perlu dimasukkan dari sini. Oke, sekarang kita akan mencoba. Semisal di sini kan ada fungsi hitung umur. Kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam variabel dalam objek Nadia. Caranya gimana? Seperti ini. Pertama, Nadia hitung umur kita masukkan dulu ke dalam variabel baru. Kita beri nama misalnya umur ya. Nah, kemudian variabel umur ini dimasukkan ke dalam objek Nadia. Begitu saudara-saudara. Oke, kita akan tampilkan properti dari Nadia, objek Nadia ya. Kita buat di sini console.log Nadia dalam kurung ya. Kita lihat. Oke, Anda bisa lihat di sini ya. Anda bisa lihat di sini ada properti baru di sini. Umur ya di sini ya. Nah, Anda lihat di sini ada properti baru. Di sini tidak ada properti ya, tipe data baru umur ya di sini ya. Oke, selain cara ini, untuk memasukkan variabel umur ke dalam objek Nadia, ada cara yang lebih mudah dan praktis ya. Anda tambahkan saja di sini. Nah, pakai this titik umur. Nah, jadi variabel umur masuk ke dalam objek Nadia. Kita jadi tinggal panggil saja, tidak perlu memasukkan ke variabel umur seperti ini. Kemudian tinggal kita lihat hasilnya. Saya simpan, saya save. Nah, hasilnya di sini ada variabel properti dari objek Nadia, umur di sini ya. Umur sama dengan 25. Sekarang kita membahas loop ya. Kita pertama akan melihat di sini ada for loop ya. Ini seperti mata kuliah yang dahulu, semester 2, 3, semester 1 bahkan ya. Jadi hanya mengulang saja, kita coba ingat kembali. Cuma penulisannya lewat dengan JavaScript berbeda dengan C++ ya. Sedikit berbeda, tidak berbeda banget. Oke, Anda lihat di sini ada variabel i. Ini untuk inisialisasi awal ya, kondisi awal dimulainya. Ada variabel i diisi nilai awalnya 0 ya. Nah, ini pengkondisinya true atau false-nya dari sini ya. Kemudian
Pertama kan 0 ya, kondisi awal 0. 0 lebih kecil daripada 10, true atau false. Kalau true, dia ke sini ya, ke sini. Console.log i ditampilkan 0, 0 ditampilkan. Nah, di sini Anda lihat di sini 0 ditampilkan ya. Kemudian setelah 0, i++ berarti increase ya. 0 bertambah 1 kali, jadi sekarang jadi 1 i-nya. I-nya jadi 1. 1 lebih kecil daripada 10, betul, tampilkan 1 ya. 1 increase lagi, i++, jadi 2. 2 masuk sini, 2 lebih kecil daripada 10, betul, tampilkan ya. 3, setelah itu 2 tadi di increase jadi 3, 3 lebih kecil daripada 10, betul, tampilkan 3. 4 lebih kecil dari 10, betul, tampilkan 4 ya. Kemudian i ditambah lagi 1 jadi 5. 5 lebih kecil daripada 10, betul, tampilkan, dan seterusnya sampai 9. 9 lebih kecil daripada 10, betul, tampilkan, tampil ya. Nah, 9 naik 1 kali jadi 10. 10 lebih kecil daripada 10, salah ya. Jadi ini tidak ditampilkan, ini berhenti, ini keluar ya. Oke. Untuk kasus lain kita lihat di sini, semisal kita ingin menampilkan dari 1 sampai 20. Bagaimana? Sama seperti di atas ya. Kita mulai dari 1. Nah, mulai dari 1. Di sini pengkondisinya true atau false-nya di sini. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 20? True ya, jadi tampil ya, tampil di sini. Dan seterusnya sampai 20 ya. 1 bertambah jadi 2, 2 tampil, dan seterusnya sampai 20. Dan di saat sampai 20, apakah i sama kurang atau sama dengan 20? Masih benar ya. Masih benar, jadi 20 tampil sini. Nah, begitu sampai 20, kemudian ditambah 1 kali, jadi 21. 21 lebih kecil atau sama dengan 20? False, berarti ke luar sini. Kita bisa modifikasi, misalnya kita naikkan jadi 2 kali 2 kali ya. Kita buat i sama dengan 2 ya. Nambahnya 2 kali. Oke, kita coba ya. Nah, Anda lihat di sini 1 ya. 1 masih benar, lebih kecil sama dengan 20. Nah, 1 ini ditambah 2 jadi 3. 3 lebih kecil sama dengan 20, betul, 3 tampil ya. 3 ditambah 2 jadi 5. 5 masih lebih kecil sama dengan 20, betul, tampil 5. 5 tambah 2, 7. 7 tampil. 7 tambah 2, 9. 9 tampil. Dan seterusnya sampai 19 ya. 19 tambah 2 jadi 22. Tidak tampil lagi karena sudah ke luar sini ya. Oke, sekarang kita mencoba mengimplementasikan for loop di array ya. Anda lihat di sini ada array. Ilustrasinya seperti kos-kosan ya. Ini kos-kosan dengan nama Nadia. Nama kos-kosannya Nadia ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kamar di dalam kos-kosan tersebut ya. Kamar tersebut dimulai dari kamar nomor 0. Kamar nomor 0 isinya Nadia, kamar nomor 1 isinya Huta Galung, kamar nomor 2 isinya 1990, kamar nomor 3 isinya guru, kamar nomor 4 isinya tipe data boolean false, kamar nomor 5 isinya biru ya. Jika Anda perhatikan di sini, diinisialisasi awal dengan nilai 0, indeks 0 ya, kamar nomor 0 ya. Ditanyakan Nadia titik length ini. Nadia titik length hasilnya adalah, saya sudah coba di sini, hasilnya adalah 6 di sini bawah sini ya. 6. Jadi 0 lebih kecil daripada 6, betul. Jadi tampil
penghuni kamar nomor 0 ya. Nadia, array Nadia, indeks 0. Tampil di sini Nadia ya. 0 tambah 1 jadi 1. 1 lebih kecil daripada 6, betul. Ditampilkan penghuni kamar nomor 1 ya. Ini Hutagalung ini ya. Tampil di sini Hutagalung. Kemudian 1 tambah 1 jadi 2. Nah, ditanyakan lagi, apakah lebih kecil daripada 6? Betul. Kemudian tampil penghuni kamar nomor 2, 1990. Dan seterusnya sampai biru ini ya. Biru berarti penghuni kamar nomor 5. Oke. Kalau dibaca, ini adalah sebuah array ya. Sebuah array dengan nama variabelnya Nadia. Memiliki 6 elemen dimulai dari indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari indeks 0 sampai indeks 5. Selain for loop juga terdapat yang namanya while loop ya. Saya sudah siapkan di sini ya menggunakan while loop. Fungsionalitasnya sama seperti yang di atas ini ya. Tapi saya menggunakan while loop. Nah, untuk while loop sini Anda harus menginisialisasi di awal ya. I sama dengan 0. Kemudian I ditanyakan ya di while. I apakah lebih kecil daripada Nadia titik length? Nadia titik length kita tahu ya tadi 6 ya. Jika iya, maka ke sini. Kemudian ditambahkan 1 kali. Balik lagi ke sini ya. Yang tadinya 0 jadi 1. Ditanyakan lagi hingga seterusnya sampai 5. Begitu sampai 5 ditambah jadi 6. Apakah 6 lebih kecil daripada 6? Tentu tidak ya. Jadi keluar ke sini. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan continue dan break statement ya. Continue lewatkan ya, lewatkan saja, lanjutkan. Kalau break berhenti gitu ya. Anda lihat di sini ada array dengan nama Nadia ya, Anda sudah tahu. Kita mulai. Nah, dari indeks 0 dan seterusnya. Begitu indeks 0 ya, masuk ke sini. If. Jika tipe datanya adalah bukan string ya, bukan string, maka lanjutkan ya. Maaf. Jika tipe datanya bukan string, maka lanjutkan. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Pertama, indeks nomor 0 itu Nadia. Nadia string bukan? Iya, string. Tampilkan ya. Tampilkan. Nah, kemudian Hutagalung. Hutagalung string bukan? Iya, string. Tampilkan. Kemudian 1990. 1990 bukan string? Ya, betul, bukan string. Maka tidak usah ditampilkan. Continue, lanjutkan ya. Lanjutkan. Tidak tampil 1990 di sini. Kemudian ini guru. Guru itu string bukan? Ya, string. Berarti tampilkan ya. Tampilkan. Kalau bukan string, misalnya ini bukan string. Ini adalah boolean false ya. Berarti tidak perlu ditampilkan. Ya. Oke, kita coba seperti ini. Sama dengan. Berarti kalau itu string dilanjutkan ya. Nah, Anda lihat. Nadia, pertama Nadia. Nadia itu string bukan? Ya, lanjutkan. Hutagalung string bukan? Ya, lanjutkan. 1990 string bukan? Bukan. Tampilkan di sini ya. Nah, guru itu string bukan? String. Lanjutkan. False. False tipe data boolean. Jadi bukan string ya. Dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas break ya. Break di sini. Break itu berarti berhenti ya. Anda perhatikan sama seperti sebelumnya ya. Ini dari indeks 0 Nadia, masuk Nadia. Nadia apakah bukan string? Bukan. Berarti tampilkan ya.
tampilkan. Kemudian, apakah Hutagalung yang indeks 2 ya? Hutagalung itu string bukan? Bukan. Tampilkan ya. Nah, ini kejadian. Apakah 1990 bukan string? Iya, bukan string. Nah, bukan string. Langsung break. Break berarti berhenti. Tidak dilanjutkan lagi ke guru, false, dan biru. Berhenti di sini ya. Oke.